Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 ingin mempresentasikan biopsikologi tentang skizofrenia dan gangguan afektif. Skizofrenia merupakan penyakit mental yang serius. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan konsentrasi neurotransmitter otak, perubahan reseptor sel-sel otak, dan kelainan otak struktural, dan bukan karena alasan psikologis. Pasien akan memiliki pemikiran, perasaan, emosi, ucapan, dan perilaku yang tidak normal yang memengaruhi kehidupan, pekerjaan, kegiatan sosial, dan kemampuan untuk mengurus diri mereka sehari-hari. Beberapa pasien bersifat rentan dan mencoba atau melakukan tindakan bunuh diri. Orang bisa menderita skizofrenia di berbagai tahapan usia. Penyebab skizofrenia. Penyebabnya masih belum pasti, umumnya dianggap terkait dengan lesi pada otak, serta masalah genetika dan psikologis. Beberapa studi menemukan bahwa struktur otak dan sistem saraf pusat dari pasien skizofrenia seperti yang ditunjukkan pada gambar hasil pemindaian, beberapa dengan orang normal pada umumnya. Selain itu, sekresi dopamin, neurotransmitter di otak dari pasien skizofrenia lebih tinggi daripada orang normal pada umumnya. Orang-orang yang rentan terhadap skizofrenia. 1. Mereka yang memiliki riwayat turunan skizofrenia dalam keluarga. 2. Mereka yang terjangkit virus saat berada dalam kandungan. 3. Penyalahgunaan atau pemakaian narkoba skizofrenia. Gejala skizofrenia, gejala positif, juga disebut gejala akut, merupakan pikiran dan indera yang tidak biasa, bersifat surreal, yang mengarah ke perilaku pasien yang tidak normal. Gejala-gejala ini bisa kambuh, termasuk 1. Delusi, memiliki keyakinan yang kuat terhadap suatu hal tanpa dasar yang jelas, tetap teguh walaupun bukti menyatakan sebaliknya dan tidak bisa dikoreksi dengan logika dan akal sehat. Misalnya berpikir bahwa dirinya dianiaya. Seseorang sedang mengendalikan pikiran dan perilakunya, atau berpikir bahwa orang lain sedang membicarakannya. 2. Halusinasi. Pasien merasakan sesuatu yang sangat nyata yang sebenarnya tidak ada, misalnya melihat beberapa gambar yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, mendengar suara atau sentuhan yang tidak ada. 3. Gangguan pikiran. Pikiran tidak jelas, kurangnya kontinuitas dan logika, bicara dengan tidak teratur, berbicara dengan dirinya sendiri, atau berhenti berbicara secara tiba-tiba. Skizofrenia. 4. Perilaku aneh, berbicara dengan dirinya sendiri, menangis atau tertawa secara tidak terduga, atau bahkan berpakaian dengan cara yang aneh. Gejala negatif. Gejala negatif juga disebut sebagai gejala kronis, lebih sulit untuk dikenali daripada gejala positif, dan biasanya menjadi lebih jelas setelah berkembang menjadi gejala positif. Jika kondisi memburuk, kemampuan kerja dan perawatan diri pasien akan terpengaruh. Gejala-gejala ini diantara lain penarikan sosial, menjadi tertutup, dingin, egois, bersaing dari orang lain, dan lain-lain. 2. Kurangnya motivasi, hilangnya minat terhadap hal-hal di sekitarnya, bahkan kebersihan pribadi dan perawatan diri. 3. Berpikir dan bergerak secara lambat. 4. Ekspresi wajah yang datar. Pencegahan skizofrenia. Meskipun tidak ada tindakan pencegahan yang memiliki tingkat keberhasilan 100%, namun kemungkinan morbiditas dan kambuhnya penyakit ini bisa dikurangi dengan menghindari penyalahgunaan narkoba. Pilih metode yang sesuai untuk menghilangkan stres, menjaga pola pikir positif, dan luangkan waktu istirahat yang cukup untuk membantu menjaga kesehatan mental Anda. Gangguan perasaan mood atau afektif. Gangguan afektif merupakan gangguan perasaan, biasanya ke arah depresi atau bahkan ke arah elasi suasana perasaan meningkat. Penyebabnya merupakan interaksi antara faktor genetik, biologis, dan psikososial. Membuat DX klinis. Berdasar anamnesia, pemeriksaan psikiatris, pemeriksaan penunjang, memberi terapi pendahuluan, merujuk gangguan suasana perasaan, bipolar, gangguan afektif bipolar, episode manik, episode depresif. Gangguan perasaan dapat dibagi menjadi gangguan depresif, gangguan bipolar
gangguan depresif dibagi menjadi depresi mayor, dysthymia atau lebih ringan. Ditandai adanya perasaan depresi, hilangnya ketertarikan pada aktivitas harian disertai gejala gangguan tidur dan nafsu makan, gangguan bipolar. 1. Ditandai adanya periode manik, yaitu keadaan perasaan yang melambung, meledak-meledak atau mudah tersinggung disertai gejala hiperaktivitas, pikiran yang melompat-lompat atau distraktibilitas. 2. Terdapat perubahan perasaan yang siklis antara fase manik dan depresif. 3. Bentuk perubahan perasaan yang lebih ringan dan kronis disebut chilothymia. 4. Kesulitan utama dalam menentukan depresi terletak pada upaya membedakan perasaan depresi normal, dysthymia atau depresi mayor. 5. Pada kasus depresi adanya bayangan atau delusi. Penurunan berat badan yang nyata dan usaha bunuh diri merupakan tanda depresi mayor. Berbagai cara klasifikasi depresi. Berdasarkan etiologi. Endogen depresi reaktif. Berdasarkan beratnya, 1. Depresi neurotik, 2. Depresi psikotik. Berdasarkan tingkat efek psikomotor, disertai atau tidak disertai gangguan tingkah laku, klasifikasi gejala depresi. 1. Gejala efektif, yaitu menangis, kesedihan, apatis. 2. Gejala kognitif, yaitu pikiran tak ada harapan, perasaan tidak berguna, pikiran untuk bunuh diri, tidak berharga, perasaan bersalah. 3. Gejala somatis, yaitu gangguan tidur, gangguan kebugaran, nafsu makan, dan tidur. Gangguan kepribadian efektif atau siklotimik, yang menonjol efek berubah-ubah antara depresi dan eufori. Perubahan tidak langsung karena penyebab luar memberi kesan ada dasar biologik dari fluktuasi perasaan. Banyak teman ramah gambaran tak dapat diramalkan dalam keadaan depresi, cemas, khawatir, pesimistik, nihilistik. Gangguan distimik. 1. Gangguan berlangsung lebih dari 2 tahun. 2. Tidak bersamaan gangguan psikotik. 3. Menyebabkan gangguan yang bermakna dalam fungsi sosial pekerjaan. Minimal 2 dari 5 gejala berikut. 1. Nafsu makan turun atau berlebih. 2. Insomnia atau hipersomnia. 3. Energi menurun atau lelah. 4. Harga diri menurun. 5. Kurang konsentrasi. 6. Rasa putus asa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.